itu setiap pengambilan kebijakan untuk bantuan sosial ada persentase yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PTEM episode ke-35. Hari ini kita akan mengangkat tema evaluasi ekonomi akhir tahun dengan narasumber Bapak Dr. Taufik Abdul Rahim, SE, MSI. Beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Pak Taufik, selamat datang, sudah hadir di panggung PTEM ini. Sebagaimana tema tadi, kita akan membahas hari ini di acara PTEM kita adalah evaluasi ekonomi di akhir tahun. Pak Taufik, apa yang Bapak lihat dengan 9 bulan sudah pandemi melanda tidak hanya Aceh, tidak hanya Indonesia, tapi sudah mendunia. Nah, tentu di sini ekonomi yang menjadi dampak negatif yang pertama. Nah, lalu nanti kita akan tanyakan bagaimana pemanfaatan APBA itu sendiri terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh. Dan silakan Pak Taufik, bagaimana pandangan Bapak terhadap evaluasi ekonomi kita di akhir tahun ini? Bagaimana dampak-dampaknya terhadap masyarakat atau pelaku ekonomi Aceh? Oke, terima kasih. Saya buka dulu masker. Kadang-kadang nanti tidak jelas didengar ya. Sekarang ini kita bicara yang baik-baik pun, kita kritik pemerintah dan rezim, kawan yang marah sama kita. Ini jadi masalah. Jadi oleh karena itu kita bicara jelas. Ini adalah, saya pikir Pak Haji juga menentukan ini ruang akademik. Jadi jangan sampai ada yang salah tafsir, salah paham, gagal paham dan lain-lain sebagainya. Oke, kita bicara ekonomi, evaluasi ekonomi akhir tahun, apalagi hari ini kita berhadapan dengan pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Kenapa dikatakan COVID-19? Karena sebenarnya akhir Desember 2019 virus ini sudah menyebar dan sudah mendunia. Jadi secara politik dan ekonomi global ini sangat berpengaruh. Jadi kalau kita membahas ekonomi akhir tahun di Indonesia dan khususnya Aceh, saya meminjam satu ungkapan dari pakar ekonomi politik internasional Jadis Bakwadi. Itu adalah pakar ekonomi politik internasional tentang interregional forum atau interregional interaction. Jadi hari ini persoalan ekonomi, apalagi dengan adanya COVID itu seperti the noodle ball effect. Jadi efek secangkir secawan mie. Jadi sangat rumit. Jadi sangat rumit hari ini. Sebenarnya secara nasional yang kita sadari bahwa kita bereaksi sejak Maret 2020. Sebenarnya pandemi ini karena bersifat global, namanya pandemi. Sudah awal tahun. Sudah akhir tahun 2019 sudah ada, makanya COVID-19. Nah, ini menghantam seluruh perekonomian. Meskipun ini virus penyakit secara kesehatan dan sangat ditakuti saat ini, karena menjadi momok jadi momok, tiba-tiba orang bisa meninggal. Dan ada yang menyatakan lebih parah lagi kalau dalam konteks agama, kalau dulu tahun itu kita berhubungannya sebentar saja orang sudah bergelimpangan jatuh. Betul. Nah, untuk apa kaitannya dengan ekonomi? Ternyata virus ini menghantam seluruh sendi kehidupan masyarakat, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Inilah yang jadi persoalan hari ini. Indonesia itu tidak kena pandemi COVID saja sebenarnya perekonomiannya sudah sangat memprihatinkan. Pertumbuhannya tidak mulus.
pada saat pertumbuhan kuartal pertama tahun 2020 itu nggak sampai 3%. Kecil sekali. Kecil sekali. Nah, sesudah itu ingin dipaksakan pada mulai April, Mei, Juni juga tidak mencapai 6%, hanya 5,3%. Artinya pada akhir tahun 2019 sudah digembar-gemborkan kita akan mencapai 6%. Tapi ternyata itu tidak tercapai. Nah, dihantam dengan kondisi pandemi hari ini, itu menyebabkan kondisi perekonomian nasional, kalau kita urut dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ini, ekonomi Indonesia sudah mengalami kontraksi. Minus pertumbuhannya minus 3,4%. Berarti kalau penyakit ini sudah harus diamputasi nih? Karena mungkin nanti lihat penyakitnya apa lagi. Iya. Jadi persoalannya kalau perekonomian ini kita kaitkan dengan velocity of money, peredaran uang di masyarakat, ini mungkin kanker darah. Jadi apakah kamu diamputasi? Nggak bisa merata ya? Jadi sudah merata ke seluruh tubuh di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu ternyata berdampak juga ke Aceh. Ini jadi persoalan. Kalau tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tidak mencapai 5%, hanya sekitar 3-4%, kita bisa bayangkan pertumbuhan ekonomi Aceh itu ya masih di bawah 3, sekitar 2% atau lebih. Karena perekonomian nasional yang mendukung pertumbuhan ekonominya bukan sektor real dan industri, tapi itu penambangan minyak dan gas bumi yang diekspor keluar. Nah, ternyata perhitungan ekspor dalam perhitungan neraca pembayaran atau neraca perdagangan, kita malah minus karena kita banyak mengimpor dari luar. Secara nasional. Bahkan garam kita impor, cangkul kita impor. Ini kan yang menyebabkan neraca pembayaran itu menjadi tidak surplus, jadi minus. Itu yang tidak mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi tidak positif nasional. Ya. Yang semestinya apa dilakukan pemerintah kalau seperti ini? Kalau semua impor kan, sedangkan kita produk kita bangga-banggakan bahwa SDA kita sangat luar biasa, pertanian kita sangat luar biasa, laut kita sangat luar biasa, tapi kok ini kesalahan kebijakan strategis pemerintah. Nah, kita banggakan laut kita luar biasa, ternyata ada perampokan benur lagi. Itu kan bermasalah, semua bermasalah. Kebijakan strategis secara ekonomi hari ini, kesalahan pengambilan kebijakan oleh pemerintah ternyata berdampak kemana-mana. Nah, yang kita anggap itu bisa menghasilkan neraca perdagangan dari ekspor benur, ternyata uang ekspor benur juga dirampok kan, itu dimanfaatkan, dikorupsi. Nah, efek pandemi ini juga bermasalah dengan kebijakan sosial kan. Jadi kalau begitu ini ada dua ini, di samping ada pandemi, tapi juga masalah karakter manusianya, SDM-nya ini, sehingga dua-dua diserang kita, diserang oleh tingkah laku, diserang oleh pandemi. Iya benar, karena tidak dicontohkan oleh pemimpin kita hari ini. Leadership itu lemah hari ini di Indonesia, sehingga pada saat kenapa bisa orang melakukan korupsi bibit udang, kenapa? Hari ini sudah heboh lagi korupsi bantuan sosial. Bantuan sosial itu juga bukan sedikit, triliunan juga yang dikorupsi. Nah, bantuan sosial itu bukan hanya korupsi yang dilakukan secara nasional. Hari ini juga harus diperhatikan di Aceh juga bantuan sosial. Sejak kita ribut dengan bogie bag yang warna biru itu sudah terjadi perampokan terhadap uang bantuan sosial. Ini kan bagaimana indikasinya dosanya? Kuat itu, indikasinya ini. Indikasinya kuat. Karena apa? Itu setiap pengambilan kebijakan untuk bantuan sosial ada persentase yang ditentukan. Setiap bantuan itu 10.000 atau 30.000, itu kan sudah nampak, itu sudah ada untuk tingkat nasional. Nggak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Dan itu ternyata kalau kita bayangkan bagaimana orang begitu teganya dengan kondisi ekonomi yang demikian buruk, tidak sehat, buruk, tapi masih mau juga melakukan perampokan maupun korupsi terhadap uang yang seharusnya bisa membangkitkan atau menyelamatkan perekonomian
masyarakat. Apalagi masyarakat miskin ya. Iya, karena bantuan itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin, bagi masyarakat menengah ke atas kan tidak terlalu berharap terhadap bantuan itu. Tidak terpengaruh mungkin dengan kondisi seperti ini. Terpengaruh, Pak. Terpengaruh juga ya. Terpengaruh. Karena bagi masyarakat menengah ke atas hari ini kalau kita gambarkan seperti tadi sudah kontraksi. Tapi dalam teori itu namanya Y sama dengan C plus S, gitu. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah dengan saving. Nah sekarang orang hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya saja, baik barang maupun jasa, kemudian baru sebagian ada di saving. Kalaupun ada saving, kadang saving pun habis terpakai kan, karena kondisi hari ini produktivitas secara nasional, produktivitas secara lokal itu sangat rendah. Ini perlu enggak Pak Taufik kalau begini cerita ini? Ini saya juga ngeri sedap dengar. Perlu enggak orang-orang kita, tokoh-tokoh kita ini, pemimpin kita itu merubah mindset, cara berpikir, karena kalau begini seolah-olah nggak ada kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakat. Ya, kita berharap seperti itu. Artinya ada keputusan bersama yang sangat strategis, tidak hanya berpikir untuk kepentingan sendiri, kelompok dan partainya. Ini kan karena sudah berinteraksi seperti tadi, sudah rumit sekali the noodle bowl effect ini. Kan rumit sekali itu. Jadi kita bisa katakan pemimpin bahasa Aceh kamu cucu. Jadi pemimpin itu dia bisa laksanakan dengan kesepakatan bersama itu bahwa ini bukan untuk kepentingan kita. Ada moral season yang diharapkan di situ. Ada kepentingan moral bahwa kita menyelamatkan rakyat itu lebih penting. Kan selalu dikatakan ini rakyat adalah yang hukum adalah rakyat yang tertinggi, tapi ternyata dengan hukum itu memanfaatkan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi dan kelompok serta partainya. Ini yang kita selalu kecewa. Kalau tadi Pak Haji katakan wah semakin memang semakin hanya sekarang ini kita kan dari awal saya katakan kita perlu herd immunity. Kita imunitas pribadi kita yang harus kita perkuat hari ini, termasuk imunitas sosial, politik, ekonomi, agama dan lain sebagainya. Jadi sosial politik ini juga perlu. Jadi apalagi kita berbicara atas nama ekonomi, itu kan tidak terlepas dari berbagai sektor lainnya yang ikut mendukung ekonomi. Hari ini pandemi dikaitkan dengan ekonomi. Orang bicara mau ambil kebijakan skala prioritasnya mau kesehatan atau ekonomi. Nah pada saat diambil terlalu kesehatan, ekonominya terbengkalai. Atau ambil ekonomi ternyata kesehatannya tidak memenuhi syarat. Artinya apa? Pada saat mengambil kebijakan untuk membeli kepentingan infrastruktur kesehatan, umpamanya APD dan lain-lain sebagainya, termasuk vaksin hari ini. Ternyata di belakang itu semua ada mafia yang memainkan peran. Vaksin hari ini juga jadi masalah. Betul. Apalagi ini belum teruji. Menarik ini. Siapa yang harus duluan pakai, atau pemerintah atau tokoh-tokoh masyarakat? Membeli vaksin itu bukan murah kan? Seharga satu vaksin itu 300 ribu. Nah, bisa bayangkan masyarakat Indonesia itu 200 juta lebih. Jadi kita bisa bayangkan kalau dibeli semua vaksin udah heboh lagi. Mau gratis atau mau bayar? Kemarin pengumuman presiden sudah gratis. Gratis lagi. Tapi empiriknya Pak Haji, persoalannya di masyarakat itu nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Hari ini hidup nggak ada yang gratis. Jadi persoalannya nanti juga yang alasannya uang ini, uang itu kan bayar lagi masyarakat. Artinya kebijakan pemerintah di tingkat pusat itu sering sekali dilanggar sendiri oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Ini yang jadi persoalan. Nah, antara vaksin dengan ekonomi aja. Padahal vaksin itu juga dengan teori ekonomi membeli vaksin itu kan jadi barang modal. Nah, bagi orang tertentu dianggap ini bermanfaat kalau diperjualbelikan. Beli vaksin itu apa benar harganya 300 ribu per satu vaksin, satu tubuh vaksin? Ini mesti ada pertanyaan besar. Ada pertanyaan besar. Oke Pak Taufik, ini kita sudah bicara masalah bagaimana ekonomi global
nasional dan termasuk Aceh. Tapi sekarang di season kedua ini kita khusus membicarakan masalah bagaimana kebijakan pemerintah memanfaatkan APBA untuk mensejahterakan rakyat. Karena ini sudah akhir tahun. Tentunya ini kita mau tanya bagaimana mengangkat pemerintah dengan APBA ini bisa mengangkat harkat dan martabat orang Aceh yang selama ini kita bangga-banggakan bahwa Aceh serba bisa, Aceh hebat, program Aceh hebat. Nah, kita mau dengar dari Pak Taufik ini sejauh mana hebatnya Aceh menggunakan APBA untuk kepentingan masyarakat, Pak Taufik. Ya, kita tahu moto Aceh itu Aceh hebat. Iya. Tapi belum tentu hebat. Oh, iya. Karena apalagi hari ini APBA 2020. Iya. 2019 kita silpa juga. Silva juga. 2020 ini yang baru terpakai sampai dengan per 15 Desember 2020 itu sekitar 10 sekian. 60%. 60%, ya. Jadi 58 atau 60%. Ya. Nah, ini kan jadi masalah sebenarnya. Ya, ya. Kalau kita kait-kaitkan dengan pandemi boleh saja kita mau kait-kaitkan. Tapi persoalannya memang kita tidak produktif memanfaatkan APBA untuk kepentingan rakyat. Iya. Karena kebiasaan dari pejabat publik di Aceh, baik eksekutif dan legislatif serta kepala dinas atau SKPA itu, mereka kan selalu bicara tentang proyek. Iya. Jadi semua pikirannya proyek. Yeah. Nah, hari ini pada saat proyek tidak bisa dijalankan secara normal, mereka tidak mampu melakukan nggak ada inovasi ya? Nggak ada kreativitas ekonomi baru yang mereka ciptakan. Artinya sektor real hari ini bermasalah. Iya, iya, iya. Kalau mungkin ada beberapa negara dan termasuk Indonesia sudah membuka ruang untuk turis, untuk pariwisata. Tapi pariwisata sekarang ini untuk bergerak dari satu daerah ke daerah lain juga harus punya surat COVID. Ya, orang berurusan dengan itu malas. Agak enggan ya untuk datang suatu daerah. Sekarang mau masuk ke Aceh, orang juga tidak bisa menjamin bahwa di Aceh itu tidak ada COVID. Ya. Karena itu kan musuh yang tidak nampak. Ya, ya. Jadi itu tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tidak nampak. Ya, nah, ya. sekarang kita lihat saja, walaupun kemarin-kemarin itu ada berembus isu bahwa Sabang itu sudah penuh hotelnya. Yeah. Tapi sekarang udah kosong lagi. Yeah. Jadi persoalannya apakah orang ke Sabang itu mau tinggal di hotel juga belum tentu. Yeah. Mungkin saja orang hanya sambil main ke Sabang. Nah, ini Desember, mungkin saja kita kan punya momen tertentu di bulan Desember di Aceh itu, yaitu memperingati tsunami. Apakah ini akan bisa menarik pariwisata? Nah, yang selama ini mungkin yang sedikit agak aman, tidak semua. Kita kalau duduk dan berbicara dengan masyarakat kelas bawah itu, mereka selalu mengeluh, kami nggak ada uang, kami mau beli apa, kami makan bagaimana. Karena walaupun nanti kita lihat sektor kuliner, kedai kopi, warung kopi penuh, atau pedagang kaki lima yang informal itu laku, tapi mereka sendiri untuk membeli bahan besoknya sudah nggak ada uang, udah kewalahan. Nah, oleh karena itu ada program UMKM itu, tapi apakah sudah tepat sasaran program UMKM itu? Nah, oleh karena itu kita bicara akhir tahun terhadap perekonomian Aceh, apalagi dengan APBA, ternyata APBA itu tidak mendongkrak perekonomian Aceh, tidak menjadi stimulus bagi perekonomian Aceh, sehingga hari ini perekonomian Aceh juga mengalami kontraksi, minus, pertumbuhannya sudah minus, minus 3 lebih malah. Jadi ini jadi masalah. Kenapa? Uang yang beredar di masyarakat Aceh itu tidak ada, sehingga memperlemah purchasing power parity masyarakat. Daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa itu juga lemah. Iya, PBA kita kan besar Pak Taufik ini. 15 triliun lebih nih, hampir 16 malah. Tapi PBA itu kan cuman anggaran keuangan yang dikelola oleh pemerintah kan. Bukan swasta paling kalau dapat proyek. Artinya sampai hari ini juga seperti tidak berdampak ini untuk untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk mendapatkan meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini akibat pemerintah itu pongah. Pongah, dia seolah-olah udah betul yang dia lakukan, tapi ternyata nggak berdampak sama sekali bagi masyarakat. Tapi yang paling disayangkan dengan proyek-proyek ini yang tidak bisa dilakukan karena COVID. Ini otomatis pengangguran juga tinggi ini. Pengangguran tinggi hari ini di Aceh itu pengangguran baru lebih 500.000.
dan bertambah, jadi sekitar 850 masyarakat Aceh itu menganggur. Dikatakan menganggur adalah memang usia kerja dan tenaga kerja itu tidak bekerja. jadi mungkin nanti belum lagi ada yang semi pengangguran, dia bekerja tapi pendapatannya sedikit. Atau apalagi ada sebagian masyarakat hari ini ya yang PHK. Karena aktivitas sektor real, industri tidak berjalan, perdagangan dan lain sebagainya nggak berjalan, mereka putus hubungan kerja. Yang kreatif dia akan menciptakan lapangan kerja baru untuk dirinya dan menyelamatkan dirinya. Jadi ada hidupnya bersifat subsisten sekarang ini. Jadi hanya untuk diri sendiri ya? Iya, dia menyelamatkan diri supaya survival. Dia akan melakukan kegiatan yang menghasilkan. Tapi itu pun belum tentu ada saving yang saya katakan tadi. Jadi dia mungkin ya kalau terus menerus dan stabil, dia bisa lakukan continue serta establish, ya mungkin saja nanti akan menciptakan saving bagi dirinya. Oke, Pak Taufik, kalau kita mendengar dari cerita Pak Taufik ini kan seolah-olah ini kan terdapat banyak kelemahan tentang bagaimana perkembangan ekonomi Aceh. Lalu apa yang mesti dilakukan pemerintah ini ke depan ini? Ini tinggal beberapa hari lagi nih. Ini kita akan masuk ke tahun baru. Iya, saya dengar juga November sudah disahkan APBA 2021 kan. Tapi persoalannya apakah kebijakan pemerintah dengan uang yang triliunan itu, 15 triliun lebih itu dipakai untuk kebijakan yang sangat strategis kepentingan rakyat? Tidak. Karena umumnya mereka hanya berpikir proyek ya. Yang kita harapkan hari ini yang diselamatkan adalah rakyat. Nah, sektor real itu yang harus didorong oleh pemerintah. Jangan kalau dia mau bangkit, mau sehat ekonominya tahun 2020. Satu, saya perkirakan antara kuartal 1 sampai semester 1. Jadi artinya harus tahun dilakukan depan juga belum menguatkan ekonomi masyarakat. Itu yang penting. Tahun depan ini yang harus dilakukan. Kalau yang resmi pemerintah dan orang yang mendapatkan gaji resmi itu mereka kan rutin saja, dia tetap ada. Hari ini kemarin itu seluruh sektor termasuk APBA itu di Aceh itu kan 49 triliun. Nah, saya perkirakan untuk uang yang beredar di Aceh semestinya ada 68 triliun. Tapi kalau perkiraan ada bocor sekitar 35 sampai 40%, itu kan uang tarik lagi. Kalau proyek-proyek itu proyek pemerintah pusat, bukan proyek APBA, itu ditarik ke pusat. Yang jadi persoalan adalah 15 triliun itu yang APBA yang harus diselamatkan. Harus berputar di Aceh dan memanfaatkan ke sektor real, baik pertanian, peternakan, perikanan, nelayan dan lain-lain sebagainya yang bisa menumbuhkan perekonomian rakyat. Tapi masalahnya di situ kan muncul masalah. Kalau misalnya sektor pertanian, produksi, tapi pasarnya ini yang masalah. Nah, itulah perlu kebijakan pemerintah. Pasca panen itu bisa tidak dia menjamin harga tetap stabil dan bisa menyelamatkan para petani, nelayan dan lain sebagainya. Sekarang itu kan sesudah produksi, sesudah panen, itu kan yang memanfaatkan agen kan, agen yang beruntung. Harga di petani itu sangat memprihatinkan, murah. Sangat rendah ya. Kenapa? Ternyata pemerintah itu tidak mampu berhadapan dengan swasta agen yang umumnya adalah mafia. Sama juga ini sekarang bantuan sosial itu siapa yang melakukan? Itu kan nanti masih ada lagi program bantuan sosial. Malah lebih besar mendapat keuntungan di orang yang membagi daripada orang yang menerima. Ini yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Oke, Pak serius. Taufik telah berhadir kemari di acara PHTM kita hari ini yang episode ke-35. Tapi belum kita tutup, saya ingin minta Pak Taufik memberikan solusi lah ke depan ini. Ada harapan-harapan Pak Taufik baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat sendiri tentang bagaimana pola atau cara sistem mengangkatkan ekonomi ini supaya masyarakat kita ini sejahtera. Yang harus diperhatikan kan fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi itu biasanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat. Income per kapita. Yang kedua menurunkan tingkat pengangguran. Jadi sehingga berarti menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga menurunkan tingkat kemiskinan. Nah, itu fundamental ekonomi. Yang keempat bahwa tingkat inflasi itu jangan tinggi. Harus mampu ditekan di bawah
2 digit. Iya. Ya kalau normal-normalnya awal tahun biasanya 0, sekian. Tapi kadang-kadang kita sering menipu pemerintah itu. Tingkat inflasinya katanya rendah, tapi barang di masyarakat mahal. Yang kelima, ciptakan aktivitas pekerjaan itu di sektor real. Iya. Jadi itu diperluas, ya? Ya, itu diperluas. Artinya beberapa fundamental ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun yang akan datang itu harus diperhatikan. Terutama adalah sektor real dan masyarakat. Ini Masyarakat tidak mengeluh. Tahun 2021. Ya, dan akhir tahun ini memang kita nggak ada harapan lagi, memang sudah segitu. Jadi apalagi kita bisa saja dengan berdalih soal ini kan lagi pandemi. Tapi yang lagi pandemi orang juga masih memanfaatkan untuk mengkorupsi barang-barang pandemi itu. Iya. Kalau demikian berarti pengawasan dari legislatif juga harus tinggi, ya? Iya, seharusnya. Semestinya begitu. Yang ke depan ini kan harus sebetulnya. Harus, tapi persoalannya apakah mereka mengerti sebagai pengawas atau legislator. Kadang mereka sendiri nggak tahu, saya anggota DPR, nggak tahu dia anggota DPR, cuma terima gaji aja tahunya. Jadi dia nggak tahu dia status dia mengawasi berbagai anggaran, kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Aceh melalui eksekutif dan birokrasi serta SKPA dan dinas. Nah, mereka sendiri apakah sudah sampai pengetahuannya, kemampuannya untuk mengawasi itu? Tidak mudah mengawasi. Tidak itu. Karena birokrasi itu sangat licik. Mereka demikian juga sama-sama licik lah. Oke, Pak Taufik, terima kasih banyak sudah berhadir di episode ke-35. PEHTEM hari ini, tanggal Kamis 17 Desember 2020. Para pemirsa, itulah akhir kita tadi dengan tema PEHTEM kita hari ini, evaluasi ekonomi akhir tahun, sudah sama-sama kita dengar. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi ini menjadi masukan bagi kita, semoga bermanfaat ke depan, baik bagi pemerintah, eksekutif, legislatif maupun masyarakat sekalipun. Ini harus betul-betul bekerja sama dengan baik dan merubah mainstream pola pikir kita bagaimana untuk kemajuan Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik.